Saudaraku terkasih, dalam bacaan pertama Allah mengeluh tentang para imam dan pemimpin Israel karena mereka dianggap tidak merawat domba-dombanya, umat yang sudah diserahkan kepada mereka. Seluruh misi dan tujuan para imam dan pemimpin Israel adalah untuk mengkomunikasikan kepada umat tentang rencana keselamatan yang Allah tawarkan kepada manusia. Tetapi para imam dan pemimpin begitu egois sehingga mereka gagal di dalam misi mereka. Saudari-saudaraku terkasih, dari bacaan ini saya pribadi sebagai imam merasakan mungkin ada sesuatu yang kurang di dalam kepemimpinan, di dalam proses penggembalaan pastoral kepada umat yang diserahkan kepada saya. Situasi pandemi ini menambah situasi yang berbeda pula. Ketika misa hanya menatap bangku-bangku kosong, tentu ada situasi yang berbeda. Cukupkah dengan misa secara virtual atau online ini menyapa umat, menghadirkan Kristus di dalam kehidupan umat? Di dalam masa pandemi ada banyak ketakutan untuk pergi keluar selain dibatasi dengan protokol, atau saat ini kita sedang menjalani masa PPKM. Bagaimana situasi umat yang sedang hidup di tengah kesulitan masa pandemi ini? Jangan-jangan saya pun telah mencerai-beraikan mereka, mungkin juga telah membuat mereka tidak mendapatkan jaminan di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan imannya. Begitu sulit menghadapi situasi ini, tetapi tentu saja hal ini bukan menjadi alasan untuk menghadirkan kasih Allah, untuk menghadirkan cinta Tuhan dan belas kasihan kepada setiap orang yang kita jumpai. Saudari-saudaraku yang terkasih, belas kasihan ialah suatu perasaan yang menggerakkan hati sanubari orang. Perasaan ini membuat seseorang merasa sedih melihat penderitaan dan kemalangan sesamanya, disertai dorongan yang kuat untuk menolong. Belas kasihan merupakan ciri khas Allah. Inilah sikap yang ditunjukkan Yesus ketika ia melihat orang banyak yang mengikutinya. Ia tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Di masa ini, ketika orang bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan jasmani dan rohani yang dialami orang lain, Yesus ingin dan mengharapkan agar kita sebagai para pengikutnya memiliki sikap belas kasihan. Ketika Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa Yesus meruntuhkan tembok pemisah permusuhan, dia mengacu pada tembok yang nyata, tembok yang memisahkan dua bagian dari sebuah kuil Yahudi kuno. Di bagian luar orang non-Yahudi boleh berdoa, tetapi di bagian dalam hanya khusus spesial untuk orang Yahudi yang diizinkan sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi melalui kasih universalnya yang ditunjukkan di atas salib, ia meruntuhkan penghalang antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ia meruntuhkan penghalang antara semua orang. Ketika kita mengatakan bahwa gereja adalah Katolik, yang artinya universal atau umum, inilah yang kita maksudkan, bahwa di dalam gereja Katolik siapapun, dari rakyat jelata, umat yang miskin sampai yang kaya, yang sungguh punya status sosial yang tinggi dan yang biasa-biasa saja, mempunyai hak yang sama, mendapatkan sakramen yang sama. Jadi di dalam Yesus, baik mereka yang jauh, orang-orang bukan Yahudi, dan mereka yang dekat, orang-orang Yahudi, sekarang telah menerima akses dalam satu roh kepada Bapa. Inilah yang terjadi pada kita masing-masing saat kita dibaptis. Tuhan mengangkat kita masing-masing untuk kembali ke dalam keluarganya yang kudus. Dan ini adalah sumber harapan kita.
Tuhan menghendaki kita menjadi bagian di dalam kehidupannya, dan Ia menjadi bagian dari hidup kita. Dia ingin berbagi kehidupannya sendiri dengan kita. Inilah sebabnya mengapa Santo Paulus mengatakan dalam bacaan kedua tadi bahwa Yesus adalah damai sejahtera bagi kita. Persahabatan dengan Kristus secara bertahap mengatasi perpecahan dan jarak yang disebabkan oleh dosa. Jadi dengan cara ini juga Yesus adalah damai sejahtera kita. Di dalam Dia kita dipersatukan kembali dengan Allah. Kita memiliki harapan sejati akan kebahagiaan abadi. Inilah sebabnya pula mengapa setiap kali kita datang ke perjamuan kudus, dalam setiap perayaan Ekaristi, kita berdoa, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah mereka yang dipanggil ke perjamuannya. Yesus adalah anak domba yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan untuk memperbaiki umat manusia yang rusak karena dosa, dan ketika kita menerima Dia dalam komuni kudus, Dia juga memperbaiki jiwa kita. Dia menyatukan kita dengan Tuhan serta dengan sesama kita, dan itulah yang menjadi sumber kebahagiaan sejati. Saudari-saudari yang terkasih, maka kita selalu perlu untuk kembali bertemu dengan Tuhan dan menghabiskan waktu bersamanya dalam tindakan rohani kita, di dalam doa-doa harian kita. Seperti Yesus mengajak para muridnya ke tempat yang sunyi setelah mereka melaksanakan tugas perutusannya mewartakan Injil. Mereka lelah, dan Yesus tahu betul tentang kondisi keterbatasan fisik dari para rasulnya, para muridnya. Terkadang kita mungkin bertanya-tanya dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami situasi burnout, ketika kita mengalami situasi bosan, ketika kita seakan-akan merasa lelah dengan situasi-situasi hidup kita karena berbagai macam kesibukan kita. Itu seringkali karena kita tidak sedang mengisi ulang baterai kehidupan kita, baterai rohani kita. Stres, keputusasaan, dan emosi yang melumpuhkan lainnya dapat membuat kita lelah. Kita tidak setiap kali untuk mampu menghadirkan cinta dan kehidupan kita dengan maksimal, karena kita nampaknya kurang menghadirkan relasi kita dengan Tuhan. Hanya persahabatan kita dengan Kristus yang dapat memberi kita kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan. Tanpa doa, belajar, dan waktu sendirian dengan Tuhan, kita akan mengering. Kita tidak akan memiliki sesuatu yang substansial untuk ditawarkan kepada orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama menghadirkan belas kasih dan cinta Tuhan kepada sesama dengan landasan relasi yang utuh dengan Tuhan, supaya kita juga dapat menghadirkan berkat yang kita terima secara cuma-cuma kepada orang lain, dan dengan cara itulah kita menghadirkan kebaikan dan pribadi Kristus yang murah hati kepada setiap orang. Tuhan memberkati.